Paham ya? Terima kasih. Tadi siapa yang jawab? Kok nggak ini ya? Nggak muncul namanya. Oke. Nah, review sedikit. Nah, ini sudah tadi ya. Kemudian struktur dan fungsi sel. Nah, sel itu adalah unit struktural dan fungsional terkecil. Ingat nih, gambarnya seperti ini. Struktur sel itu mereka dibungkus oleh membran, ya. Kemudian berisi cairan semigel atau sitosol, memiliki organel, ya, organel terbungkus membran kalau di yang nanti prokariotik gitu. Kemudian memiliki inti sel, terdiri dari komponen kimiawi dan juga bentuknya itu beragam. Nah, apa aja komponen kimiawi di dalam sel? Ada yang anorganik, ada yang organik. Anorganik contohnya air dan juga garam-garam mineral. Organik contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Nah, struktur sel tadi ada membran plasma, itu sebagai reseptor, sebagai pelindung, dan juga pengatur lalu lintas berbagai macam zat. Itu karena membran sel bersifat selektif permeable. Jadi tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel. Membran plasma punya saringannya gitu ya. Punya pintu-pintu tertentu yang hanya bisa dimasuki oleh zat yang punya tiketnya gitu. Nah, jadi di sini kan ada pintu-pintu yang nggak kelihatan ya kalau di sini gitu. Nah, si pintu-pintu ini misal suatu sel hanya bisa hanya bisa memasukkan karbohidrat tipe A misal. Nah, nanti di pintunya hanya bisa memasukkan karbohidrat tipe A saja, sedangkan karbohidrat lain itu tidak bisa masuk ke dalam sel ini gitu. Karena kan sistem peredaran darah kan semuanya masuk di dalam darah gitu, baik itu protein, mineral, itu kan masuk semuanya ke dalam darah gitu. Gula karbohidrat ya, lemak, nah itu masuk. Cuma sel ada yang nyerap, ada yang tidak gitu. Nah, itu kenapa? Karena mereka punya membran plasma yang selektif permeable. Selanjutnya, sitoplasma adalah yang mengisi ruangan antara selaput antara membran sel dan juga dengan inti sel. Itu cairan yang bersifat gel dan juga organel-organelnya. Gitu. Organel adalah padatan sitoplasma. Di sini ada yang namanya badan Golgi, ada mitokondria, peroksisom, terus ini ada sentriol, ada lisosom, filamen aktin, mikrotubul, dan juga sitoskeleton secara umum gitu ya. Ada ribosom, retikulum endoplasma kasar, dan juga retikulum endoplasma halus. Inti sel mana nih? Inti sel itu pusat komando. Oke, nah ini kemarin membran sel sudah sempat dibahas, sitoplasma juga, inti sel juga sudah ya. Nah, sekarang kita ke organel-organel di dalam sel. Ya, organel-organel di dalam sel. Yang pertama ya ada yang namanya mitokondria. Kita lihat nih bentukannya. Nah, yang ini ya. Nah, yang seperti roti, terus dikasih saus di atasnya. Nah, itu namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini adalah tempat respirasi sel. Gitu. Jadi kalau kita gambarkan, mitokondria itu bentuknya seperti ini. Ya, dan dia membrannya itu dua ya, alias dua lapis gitu. Si bungkusnya ini dua lapis. Ini pensilnya nggak ke bawah, saya lagi di luar ya. Maaf. Nah, jadi membrannya dua lapis, kemudian ada lengkungan-lengkungan yang namanya krista. Fungsinya untuk memperluas bidang memperluas bidang lah ya, bidang untuk respirasinya. Nah, ini mitokondria, tempat respirasi sel. Gitu. Jadi nanti yang masuk ke sini ini adalah karbohidrat, gitu ya, dan mereka akan dibakar oleh oksigen menjadi energi. Tuh. Masih ingat proses
biar kelihatan ya putih merah. Oke. Proses respirasi C6H12O6. Ini apa nih? Rumus kimia untuk apa? C6H12O6? Ada yang tahu? Fotosintesis. Ya, di fotosintesis nama zatnya apa? Betul-betul ini ada di fotosintesis juga. Klorofil. Klorofil? No. C6H12O6. Ayo, apa? Glukosa. Glukosa, betul. Glukosa atau karbohidrat ya. Ini adalah glukosa. Nah, ini kalau nanti ada ini kebalikannya ya. Ini kita tulis dulu respirasi. Supaya nggak ketukar dengan fotosintesis. Ini sedang kita bahas sesuatu yang terjadi di mitokondria ya. C6H12O6, ini harusnya ada di bawah ya. Nah, ini C6H12O6 ditambah oksigen. Nah, nanti akan jadi CO2 ditambah H2O ditambah ATP atau energi ya. Energi dalam bentuk ATP. Ya, jadi ini proses kimia yang terjadi di mitokondria. Nah, ini sering muncul biasanya ya. Respirasi sel adalah perombakan ya. Perombakan glukosa atau karbohidrat menjadi energi oleh oksigen. Nah, ini nih. Ini yang terjadi di dalam mitokondria. Ya, jadi karbohidrat yang kita makan, kenapa bisa menghasilkan energi gitu ya? Dan energinya itu bisa kita gunakan untuk menggerakkan mata, bisa memberikan energi pada jantung, bisa memberikan energi pada tangan, pada kaki gitu. Padahal makanannya masuk ke dalam perut gitu. Nah, di dalam perut kan kemarin enggak ya, belum ya. Nah, di dalam perut kan dicerna ya. Dicerna kemudian juga selain setelah dicerna, setelah jadi sari-sari makanan yang awalnya nasi, amilum ya, menjadi glukosa, itu menjadi bentuk paling sederhana dari karbohidrat. Nah, kemudian masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus diserap kan ya, di dalam usus halus diserap sari-sari makanannya, masuk ke dalam pembuluh darah, itu ya masuk ke hati, masuk ke masuk ke darah. Nah, dari darah kan masuk tuh ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh dari pembuluh darah tersebut tidak diam saja gitu, tapi mereka disampaikan ke sel-sel yang ada di sekitarnya. Gitu, sehingga si karbohidrat ini, bentukannya sudah sederhana berupa glukosa ini, diterima oleh setiap sel. Nah, di dalam sel diproses di mitokondria, gitu, di organel yang bentukannya kayak roti tadi. Nah, yang ini ya. Kayak roti, dia lapisannya 2, kemudian ada kristanya atau ada lengkungan-lengkungan ini. Nah, di sini terjadi yang namanya respirasi sel. Proses yang terjadi atau rumus kimia yang terjadi ya, C6H12O6 ditambah oksigen menjadi CO2, H2O dan juga energi. Gitu, sehingga kalau misalnya makan, maka kita akan bisa menghasilkan energi. Gitu. Nah, energi itu tidak hanya dari glukosa ya, tapi bisa juga dari lemak dan juga protein. Nah ya, kalau glukosa ini adalah bentuk yang secara umum digunakan untuk menggambarkan terjadinya proses respirasi sel. Nah, ternyata lemak ataupun protein juga melakukan hal yang sama. Mereka mengubah karbohidrat atau lemak atau protein menjadi energi. Gitu. Nah, 1 gram lemak dengan 1 gram protein dengan 1 gram glukosa itu punya jumlah tersendiri menghasilkan energinya. Sehingga kalau misalnya kebanyakan makan lemak, maka kalau misalnya tidak dibuang energinya, maka akan menumpuk tuh. Gitu. Begitu juga glukosa. Kalau kita kebanyakan makan glukosa sedangkan geraknya sedikit atau di respirasinya cuma sedikit, maka mereka akan disimpan dalam bentuk lain gitu. Bahkan bisa dalam bentuk lemak juga. Maka tidak heran kalau misalnya kita makan kebanyakan,
gitu ya, dalam waktu yang lama, kita bisa jadi gemuk gitu. Karena disimpan dalam bentuk cadangan makanan. Ya, ini ya untuk respirasi sel. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk respirasi sel? Ayo. Paham nggak? Udah paham belum? Di mitokondria terjadi respirasi sel. Bentukan penjelasan dari respirasi sel itu adalah seperti ini. Sudah paham? Gimana? Kalau lemak sama protein itu termasuk ini ke respirasi sel. Ya, lemak sama protein mereka bisa dilakukan respirasi juga gitu. Tapi mereka melalui proses terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau misalnya nanti di SMA, biasanya materinya di SMA ya, ada yang namanya glikolisis, ada yang namanya siklus Krebs dan sebagainya. Nah, kalau glukosa ini kan langsung dari C6H12O6 ditambah oksigen menjadi sekian. Nah, kalau si lemak sama protein ini ada jalur-jalur tertentu dulu sehingga dia bisa menghasilkan energi gitu. Jadi tidak seperti ini. Ya, karena kan rumus untuk lemak dan juga protein kan nggak sama kayak glukosa kan, nggak C6H12O6. Mereka bermacam-macam gitu sehingga nanti proses kimia yang dilakukan lemak sama protein itu lebih rumit daripada glukosa. Ya, karena kan lemak sama protein selain untuk respirasi sel, gitu ya, mereka punya fungsi lain, gitu. Lemak untuk menghangatkan tubuh menjadi bantalan bagi bagi organ-organ vital. Kemudian kalau protein dia digunakan untuk membangun struktur tubuh, gitu ya, untuk membentuk kuku, membentuk kulit, atau tadi untuk enzim ya, membentuk enzim gitu. Tapi ternyata lemak sama protein juga menghasilkan kalori. Ya, jadi glukosa, lemak sama protein ini adalah zat yang menghasilkan kalori. Artinya kalau menghasilkan kalori, mereka melakukan proses yang namanya respirasi sehingga menghasilkan energi. Cuma tidak sesederhana ini gitu. Oke, paham? Paham. Oke. Paham. Itu ya. Nah, itu untuk respirasi sel, sesuatu yang terjadi di mitokondria. Ya, mengubah bahan makanan menjadi energi. Ya, namanya respirasi sel. Ya, ini dia untuk mitokondria, kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua, namanya ribosom. Kita lihat lagi nih. Nah, ini mitokondria, tadi ribosom ya. Ribosom ini adalah titik-titik ini nih. Nih, titik-titik yang ada nempel di sini, dan juga ada yang di luar, yang melayang ya. Ada yang melayang, kelihatan nggak? Nah, ada yang nempel di retikulum endoplasma, ada yang melayang-layang di sini, ada yang titik-titik warna kuning ini. Nah, itu adalah organel, namanya ribosom. Ribosom itu tempat terjadinya sintesis protein. Ya, sintesis artinya kan, sintesa atau sintesis artinya membuat. Ya, sintesis protein membuat protein. Nah, sebelum ke sana, kita harus tahu dulu nih, bahwa ada yang namanya metabolisme. Tadi berhubungan nih yang sama yang kita bahas ya. Metabolisme itu ada yang namanya perombakan, ada yang namanya pembentukan. Kita kan sering dengar, metabolisme tubuhnya bagus, metabolisme tubuhnya kurang bagus. Ini berperan dalam metabolisme. Nah, itu metabolisme itu apa? Proses biokimiawi yang ada di dalam tubuh atau di dalam sel. Nah, ada dua jenis perombakan atau katabolisme ya, karena nama lainnya. Dan juga pembentukan atau anabolisme. Nah, yang perombakan, dia merombak. Contohnya kayak tadi, respirasi. Respirasi kan merombak ya, merombak yang awalnya makanan, dipecah dari C6H12O6 menjadi
CO2 dan juga H2O dan ATP atau energi. Nah, kalau pembentukan dia justru dari yang kecil-kecil jadi satu. Kalau yang perombakan dari yang satu kemudian dipecah-pecah, ya. Kalau kata anabolisme itu pembentukan. Jadi kalau misalnya kita punya pulpen nih, pulpen kan biasanya bisa dilepas ya. Ada bagian tutupnya, kemudian ada juga bagian si tintanya, ada bagian yang dekat tempat nulisnya tuh, yang bisa kita preteli satu-satu. Nah, proses kita mempreteli si pulpen itu bisa kita anggap sebagai katabolisme atau perombakan. Nah, sedangkan kalau kita pasangin lagi tuh semuanya membentuk pulpen, nah itu namanya pembentukan atau anabolisme, dari yang kecil-kecil-kecil dibentuk jadi satu. Gitu. Ya. Itu perombakan atau katabolisme. Nah, yang pembentukan atau anabolisme dia pembuatan gitu. Nah, contohnya sintesa protein. Terus tadi yang disebutin sama teman-teman namanya fotosintesis. Kalau fotosintesis kan tadi titik-titik ditambah titik-titik nanti jadi C6H12O6. Sedangkan tadi respirasi justru C6H12O6-nya itu di depan. Gitu. C6H12O6 ditambah oksigen. Ditambah oksigen ya. Oksigen dia jadi titik-titik gitu ya. Nah, kalau yang ini fotosintesis namanya dia pembentukan. Nah, kalau si perombakan atau katabolisme namanya adalah contohnya adalah respirasi atau perombakan. Dari yang besar jadi kecil-kecil. Itu untuk gambaran supaya apa sih sintesis protein? Nah, sintesis protein itu adalah pembentukan protein. Nah, dibentuk dari mana? Tadi dari DNA. Ya, DNA kemudian tadi lihat kan ya ada tayangan di dalam inti sel DNA-nya itu mulai dari kromatin, kemudian ada kromosom, kemudian dia menghasilkan sesuatu. Nah, si DNA ini kemudian dikopi. Setelah dikopi DNA-nya kemudian dia keluar. Nah, pas keluar dia masuk ke ribosom. Nah, di ribosom dia jadi protein tertentu. Terus masuk ke badan Golgi ya. Masuk ke ini dulu ya. Tadi pas keluar itu dari retikulum endoplasma, baru masuk ke ribosom, masuk ke badan Golgi, baru nanti sudah ada bungkusnya. Nah, itu jadi enzim-enzim tertentu. Nah, ini untuk sintesis protein. Terjadi di ribosom. Ya. Nah, tapi sebenarnya selain di ribosom, prosesnya itu lebih panjang lagi gitu, karena dimulai dari dalam inti sel. Nah, jadi ribosom itu adalah untuk memproses yang tadi dari dalam inti sel kemudian keluar diubah jadi protein. Ya, ini ya. Sintesis protein itu kalau bisa kita bayangkan semacam fotosintesis atau pembentukan ya. Nah, bisa kita saksikan dulu mungkin ya. Sintesis protein supaya lebih kebayang, karena ini yang kita obrolkan sekarang ini semuanya abstrak. Ya, semuanya enggak kelihatan oleh mata. Makanya mungkin kalau untuk SMP ini agak bingung gitu ya. Supaya kegambar ya. Mari kita lihat. Untuk gambaran aja ya, tidak akan saya jelaskan terlalu banyak. Nah, bagaimana ribosom bekerja? Mari kita lihat. Nah, udah nggak usah pakai suara ya. Nah, ini ya. Sintesis protein sebenarnya diawali di nukleus gitu. Kita masuk lagi nih ke dalam inti, ada yang namanya kromosom. Ini adalah padatan-padatan DNA. Ya. Nah, kemudian wah kebayang ya, kromosom ini ternyata ada puntiran-puntiran DNA-nya itu diatur oleh histon gitu. Kalau suka main layangan, nah ini
ada biasanya kalau di gelasan itu ada ini kan ya, ada pegangannya gitu. Ini ada enzim tertentu, ini DNA nih, DNA-nya itu oleh enzim tertentu mereka dibuka ya. Kalau ini kita anggap sebagai sleting, kita buka sletingnya terus kita tempelkan salinannya. Jadi nanti ada salinan yang terbentuk. Sehingga dari yang awalnya 1 itu jadi 2. Nah, DNA-nya setelah digandakan, nah, kita tidak usah menghiraukan si kata-kata ini ya, supaya kita fokus ke sintesis proteinnya aja. Nah, setelah digandakan, mereka dimodif ya, dipotong bagian-bagian yang tidak perlunya, kemudian mereka keluar dari dalam sel. Nah, ini sudah DNA-nya sudah keluar ya. Jadi RNA. Nah, ada yang namanya ribosom. Sinilah ribosom bekerja. Si RNA, tadi DNA sudah berubah jadi RNA ya namanya. Nah, di ribosom si RNA ini kemudian diterjemahkan jadi asam amino. Ya, ingat urutannya DNA jadi RNA jadi asam amino. Nah, ini kan tadi ya, ini kodenya, kemudian di atas yang diterjemahkannya, sehingga si asam amino itu jadi berkumpul, jadi bentuk tertentu. Nah, kumpulan dari asam amino ini namanya protein. Inilah yang namanya sintesis protein, pembentukan protein. Awalnya dari DNA di dalam inti sel, digandakan, setelah digandakan keluar jadi RNA, RNA masuk ke ribosom. Nah, sudah ya, ternyata cuma di sana. Nah, itu ya, fungsi dari ribosom. Kembali ke sini. Jadi, ribosom itu fungsinya untuk sintesis protein, pembuatan protein. Nah, selanjutnya retikulum endoplasma. Nah, kalau kita lihat retikulum endoplasma itu yang ini, ya. Nah, ini retikulum endoplasma nih. Ya, yang nempel ke bagian inti, ya, tapi nggak masuk ke inti. Retikulum endoplasma ini ada 2, ada yang kasar, ada yang halus. Kalau kasar berarti dia ditumbuhi oleh ribosom, ya. Kalau halus berarti dia tidak punya ribosom. Sini nih, ada yang licin luarnya gitu ya, enggak kayak ini nih. Ini retikulum endoplasma, fungsinya untuk apa? Untuk sintesis lemak dan kolesterol, detoksifikasi, transportasi molekul, ya, menampung protein dari ribosom tadi, kemudian untuk disalurkan ke Golgi, dan akhirnya dikeluarkan dari sel. Nah, itu RE kasar ya. Jadi RE halus dia lebih ke mensintesis lemak, kemudian detoksifikasi, transportasi molekul ya, karena dia punya jalur ya, kayak semacam, oh kalau protein ini masuknya ke sini nih, gitu ya, maka dia arahkan gitu ya. Kemudian nanti masuk ke badan Golgi, habis itu dilepas. Nah, ada yang retikulum endoplasma kasar yang nempel ribosom di badan-badannya gitu. Nah, itu digunakan untuk menampung protein, kemudian disalurkan ke badan Golgi. Ya. Nah, tadi retikulum endoplasma sama badan Golgi itu deketan. Nah, nih di sini badan Golginya nih. Nah, ini ya. Badan Golgi itu lebih apa ya namanya? Lebih luar. Kalau retikulum endoplasma dia agak nempel ke inti sel. Kalau badan Golgi dia agak luar nih di sini. Gitu. Ya, badan Golgi hampir mirip, dia punya apa ya? Punya jalur-jalur. Nah, nanti dari badan Golgi ini mereka bisa menghasilkan kantong-kantong protein, set keluar, 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 keluar. Nah, di dalam badan Golgi terjadi proses-proses membentuk vesikula, membran plasma. Jadi intinya badan Golgi ini adalah untuk modifikasi protein yang dihasilkan oleh ribosom. Ya, akan protein ada yang jadi enzim pencernaan aja kan banyak ya. Pencernaan ada enzim petialin, ada enzim lipase, enzim amilase. Nah, enzim-enzim itu kan terdiri dari protein. Dibuatnya itu di dalam sel gitu. Nah, karena protein yang dihasilkannya itu berbeda-beda, di mana kok apa namanya? Kok bisa jadi beda-beda seperti itu gitu. Nah, dimodifnya dia di badan Golgi. Gitu. Selain tadi dari kode genetiknya berbeda,
Nah, ada terjadi penambahan karbohidrat, penambahan protein lainnya gitu atau penambahan lemak. Nah, itu terjadinya di badan Golgi. Ya, jadi semacam untuk modifikasi. Masih pabrik protein ya dia. Selanjutnya lisosom. Lisosom itu untuk melakukan pencernaan intrasel, autolisis, autofagi, dan juga eksositosis. Untuk menghancurkan, ya, lisosom itu untuk makan sesuatu terus dia dihancurkan. Makanya disebut pencernaan gitu. Nah, lisosom ini hanya terdapat pada hewan, ya. Jadi pada tumbuhan itu nggak ada lisosom. Kita lihat nih di sini, lisosomnya mana nih? Ini ya, kantong kecil, isinya enzim pencernaan. Kalau misalnya mitokondria sudah mati, nah maka dia akan dihap oleh si lisosom. Dia akan gitu ya, makan si ribosom ini, ribosom lagi, mitokondria ini, kemudian dihancurkan oleh enzim pencernaan yang ada di dalam lisosom. Dia akan hancur, kemudian zat organik, karena dia dihancurkan kan, zat organik lainnya akan dipakai gitu ya, oleh sel gitu, dan yang tidak bergunanya dikeluarkan. Dan itu kerjanya lisosom untuk mencerna. Selanjutnya ada badan mikro, ya langsung aja ya, ada yang namanya peroksisom, ada yang namanya glioksisom. Peroksisom ini menguraikan kimia beracun. Kalau glioksisom ini pada tumbuhan mengubah lemak menjadi gula. Ya, jadi kalau pada hewan ada yang namanya peroksisom, kalau pada tumbuhan adanya namanya glioksisom. Ya, ini dia hampir mirip dengan lisosom, cuma fungsinya khusus. Nah, ini kalau di sini kan peroksisom ya. Nah, di sini nih peroksisom hampir mirip tapi dia lebih kecil, dan kalau di lisosom tadi banyak ya, banyak apa namanya? Enzimnya. Kalau di peroksisom atau glioksisom dia tertentu. Nah, kalau di hewan, peroksisom itu isinya adalah mengubah H2O2 menjadi oksigen dan H2O. Jadi H2O2 ini adalah zat beracun ya. Nah, diuraikan oleh peroksisom jadi oksigen dan juga H2O. Kalau oksigen kan tidak beracun ya, H2O juga gitu. Nah, kalau pada tumbuhan, glioksisom itu isinya adalah enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Ya, nah di sini aja nih udah ketara ya. Tadi apakah lemak bisa melakukan respirasi? Bisa, tapi dia diubah dulu gitu ya. Tapi dia apa namanya? Dilakukan suatu proses dulu sehingga bisa masuk ke rangkaian proses respirasi. Gitu. Jadi sebelum bisa masuk rangkaian respirasi, maka dia diubah dulu. Kalau di tumbuhan ada yang namanya glioksisom. Glioksisom itu mengubah lemak menjadi gula. Nah, kalau di lisosom tadi banyak ya, apa namanya, enzimnya, ya. Kalau di badan mikro, itu cuma enzim tertentu aja. Jadi, asisten ya, semacam asistennya lisosom. Sampai sini, paham organel-organel sel yang sudah ditampilkan? Gimana? Paham? Boleh bersuara? Oke. Paham ya? Nah, ini baru 6 nih. Nah, ada banyak lagi ternyata ya. Kita lihat nih. Tapi kalau misal sudah lihat gambarnya, sudah hafal konsepnya, biasanya oh iya, nggak harus dihafal sebegitu intens juga. Oh, mitokondria fungsinya untuk ini. Kita dengan lihat gambar aja biasanya udah kebayang kalau misalnya kita udah paham gitu. Makanya selain dijelaskan sekarang seperti ini, teman-teman juga perlu nonton YouTube, kemudian mengerjakan latihan supaya lebih nempel gitu. Karena memang nggak bisa sekali ya. Gitu. Karena kalau dihafal biasanya justru agak sulit. Nah, selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini adalah mengatur polaritas kutub dalam pembelahan sel hewan dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Intinya sentriol berfungsi untuk pembelahan sel. Ya, kalau kita simpelkan, sentriol itu untuk mengatur pembelahan sel. Mana nih sentriol? Nah, sentriol itu yang bentukannya seperti ini. Ya, ini dia ya, pembelahan sel. Sentriol. Kita lihat pembelahan sel. Ini kan sel kita dari bayi sampai sekarang kan tumbuh ya, nggak kecil terus kan. Nah, itu terjadi kan
pertumbuhan. Pertumbuhan itu dari mana ya? Dari perbanyakan sel gitu ya. Dari kenapa bisa banyak? Karena selnya membelah. Selnya membelah kemudian jadi sesuatu jadi tambah banyak gitu sehingga volumenya kita bertambah, tinggi kita bertambah, berat badan kita bertambah itu karena pembelahan sel. Gitu. Nah, siapa kalau di sel hewan ada pengaturnya namanya sentriol gitu. Kalau di tumbuhan nggak ada sentriol. Karena mereka biasanya punya mekanisme yang membuat si dinding selnya itu membagi ruangan menjadi dua dan itu nggak pakai sentriol. Kalau hewan punya sentriol. Nah, setelah sentriol ada yang namanya sitoskeleton atau tulang-tulangnya sel. Nah, sitoskeleton ada 3 jenis. Ya, ada yang namanya filamen aktin, filamen tengah, dan juga mikrotubula. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, sayangnya di sini cuma ada filamen aktin sama mikrotubul ya, nggak ada filamen tengah tadi gitu. Jadi filamen atau benang aktin dan juga mikrotubul yang bentuknya kayak tabung-tabung, nih di sini nih. Nah, yang kayak tulang-tulang ini namanya sitoskeleton. Fungsinya untuk mempertahankan bentuk tubuh dan juga sebagai jalur ya. Sebagai jalur gerakan yang ada di dalam sel. Tadi kan sempat kita lihat di video itu ada semacam rel ya. Kalau kita gambarkan itu kayak rel gitu. Nah, itu adalah sitoskeleton. Tuh. Si bulatan-bulatan protein dia meluncur di suatu tempat gitu. Nah, itu namanya adalah sitoskeleton sebagai jalur juga gitu. Jadi selain mempertahankan bentuk sel, dia juga berperan dalam transportasi sel atau dalam menyediakan jalur. Nah, ini ya. Pengatur sel, pengatur gerakan kromosom, ke arah kutub, dan sebagainya. Jadi sentriol untuk, ini jangan ketukar ya, sentriol untuk mengatur pembelahan sel, ini terlalu panjang, jadi bisa singkat aja, mengatur pembelahan sel, sitoskeleton untuk memberi bentuk pada tubuh sel, dan juga untuk, pengatur transportasi ya, kerangka dan juga pengatur transportasi pada sel. Nah, selanjutnya ada vakuola. Nah, vakuola ini adalah kantong ya, kantong ya seperti kantong-kantong pada manusia juga ya. Fungsinya adalah untuk menyimpan. Gitu. Nah, kebanyakan di sel hewan vakuolanya itu sedikit gitu kecil. Nah, kalau pada tumbuhan ada vakuola-vakuola besar seperti yang tadi digambarkan ya. Fungsinya untuk menyimpan air, menyimpan cadangan makanan, menyimpan sisa metabolisme, menyimpan pigmen dan juga yang lain-lainnya. Jadi biasanya vakuola itu paling menonjol itu pada tumbuhan. Kalau pada sel hewan biasanya hanya dimiliki oleh sel-sel tertentu yang melakukan pergerakan menggunakan vakuola gitu. Jadi vakuola itu kan bisa berdenyut. Nah, karena dia berdenyut maka bisa membuat gerakan pada sel. Gitu. Kalau tadi karena dia gambarnya sel hewan ya. Di sini nggak ada nih, nggak ada vakuola. Gitu. Kalau pada tumbuhan, nah ada nih vakuola ini besar. Ini biasanya nyimpen air di sana. Berperan dalam mengatur turgor sel. Ya, turgor sel itu adalah kekakuan ya, kekakuan, kesegaran gitu. Nah, kalau misalnya kita simpan ya, kayak kemarin tuh kita simpan kangkung di yang panas, maka dia akan layu gitu karena airnya berkurang ya. Nah, artinya vakuolanya itu kehilangan air gitu. Nah, kalau misalnya kita simpan, kita rendam di air, nah maka sel-sel akan menyerap air sehingga airnya tersebut masuk ke dalam vakuola. Nah, kalau vakuolanya penuh, maka selnya juga penuh. Kalau selnya penuh, maka tampaklah dari luar kangkung tersebut seger gitu ya. Jadi enggak keriput. Nah, itu adalah vakuola. Selanjutnya plastida. Plastida itu adalah kloroplas. Ya, kloroplas itu adalah plastida yang mengandung klorofil. Nah, jadi sebenarnya plastida itu bermacam-macam ya. Nah, kita sering dengarnya kloroplas. Kloroplas itu salah satu jenis plastida. Ada juga
plastida yang warnanya nggak hijau, gitu. Contohnya kromoplas. Kalau kromoplas dia mengandung pigmen kuning, jingga, dan merah. Nah, ada yang namanya karoten, xanthofil, phycoerythrin, phycocyanin, dan fucoxanthin. Kalau leukoplas dia plastida yang tidak berwarna. Contohnya amiloplas, elaioplas, dan juga proteoplas. Kalau kloroplas dia mengandung klorofil atau warnanya hijau, digunakan untuk fotosintesis. Jadi setiap plastida yang ada pada tumbuhan dia punya kloroplas gitu. Sedangkan kromoplas sama leukoplasnya itu punya juga tapi tergantung tumbuhannya. Misal ada tumbuhan yang kita lihat oh warnanya merah gitu. Nah, berarti dia banyak mengandung kromoplas. Ada tumbuhan yang justru nggak ada warna merahnya sama sekali. Nah, berarti dia kromoplasnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada gitu. Yang jelas kloroplasnya itu pasti ada. Zat hijau daunnya pasti ada. Gitu ya, itu untuk plastida. Organel ke-10 dari sel adalah plastida. Dan ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan aja. Ya, jadi sel hewan itu tidak ada plastida. Plastida itu kloroplas ya. Tapi selain kloroplas, plastida juga termasuk kromoplas dan leukoplas. Nah, klorofil juga banyak macamnya ya. Ada klorofil A, klorofil B, klorofil C, dan juga klorofil D. Itu yang jelas dia fungsinya untuk melakukan fotosintesis tadi, yaitu membentuk karbohidrat. Ya, dan ini hanya bisa dilakukan oleh makhluk autotrof atau tumbuhan aja. Jadi kita sebenarnya tidak mandiri ya, manusia itu tidak mandiri karena bukan produsen. Gitu. Jadi kita menggantungkan hidup pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini dimakan di dalam rantai makanan oleh siapa, sehingga manusia menjadi pemakan dari sesuatu yang memakan tumbuhan tersebut, gitu, super generalis. Ataupun bisa langsung makan bisa langsung makan tumbuhannya juga, gitu. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, maka di bumi ini tidak ada makhluk heterotrof. Ya, selanjutnya ada dinding sel. Nah, dinding sel ini seperti tadi disebutkan hanya ada pada tumbuhan, fungsinya untuk turgiditas sel atau kekakuan sel ya, untuk mempertahankan bentuk pada sel. Ini ya. Nah, ini nih. Nah, yang membentuk kubusnya ini adalah dinding sel. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Organel? Ada yang mau ditanyakan dulu? Paham atau justru makin pusing nih? Sudah paham mungkin ya? Nah, itu untuk organel sel. Kita lihat nih, tipe-tipe sel. Coba lihat ya. Sel itu ada dua jenis, ada prokariotik dan juga eukariotik. Seperti tadi di video ya. Prokariotik itu dia adalah sel yang sini aja ya. Prokariotik itu sel yang tidak memiliki organel bermembran. Artinya kalau dia tidak punya organel bermembran, berarti dia tidak punya inti sel, tidak punya membran inti ya. Nah, kemudian apakah dia punya mitokondria? Coba boleh dijawab, apakah prokariotik punya mitokondria? Halo? Boleh nih dibuka ininya, speakernya. Apakah prokariotik punya mitokondria? Ini rupanya ada 16 orang. Boleh silahkan dijawab. Salah nggak apa-apa ya. Vidya, user, siapa nih user? Safara, Srina, Rainer.
siapa lagi nih? Rauda, Rahmat, Quinsa, Naila, Naila, Kaila, Dira, Anissa, Amirah, Amelia. Coba, apakah prokariotik sel prokariotik, contohnya sel yang dimiliki bakteri, punya mitokondria? Jawab aja dulu. Punya? Nah, punya katanya ya. Nah, ternyata prokariotik sel itu, ternyata mitokondria itu adalah organel yang punya bungkus atau bermembran. Sehingga prokariotik sel tidak punya yang namanya mitokondria. Ya. Jadi prokariotik sel itu hanya punya, ya kalau kita sederhanakan ya, berarti dia hanya punya DNA atau RNA, kemudian dia punya ribosom, punya membran sel. Ya, karena untuk membedakan dia dengan sel lainnya kan dia punya membran sel. Kemudian udah cuma itu aja. Jadi prokariotik sel ini bisa kita lihat di sini nih. Ini nih prokariotik sel hanya punya DNA, punya ribosom dan juga punya sitoplasma. Ya udah kita tulis ya sitoplasma, tapi ingat di awal ini nih ya, dia tidak memiliki organel bermembran. Ya, jadi hanya punya sitoplasma, DNA atau RNA, ribosom, dan membran sel. Artinya dia tidak punya perintilan seperti mitokondria, retikulum endoplasma, badan Golgi, kloroplas, gitu. Dan yang lain-lainnya. Gitu. Nah, itu adalah prokariotik sel. Yang menjadi prokariotik sel adalah bakteri. Contoh yang prokariotik sel adalah bakteri. Nah, sekarang yang eukariotik, ya tadi, berarti sel dengan organel bermembran. Termasuk di dalamnya ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini ya. Jadi sel itu terbagi dua, ada yang prokariotik, ada yang eukariotik. Prokariotik dia hanya dimiliki oleh bakteri dan archaea, dan eukariotik dia dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya. Nah, ini kita ke yang C dulu ya. Prokariotik sel. Magnifier. Nah, kalau kita perbesar seperti ini nih. Ini prokariotik sel ya. Dia jadi di dalamnya kalau kita potong nih, gitu hanya ada sitoplasma, ada DNA yang tidak terbungkus apa-apa, kemudian ada ribosom. Ya. Nah, di luarnya dia punya membran plasma, punya dinding sel, dan juga punya kapsul. Jadi dia bungkusnya itu 3. Ya, membran plasma, dinding sel, ditambah lagi kapsul. Gitu. Dan ini kalau flagella ini tergantung ya bakterinya, dia punya atau enggak. Gitu. Bakteri tertentu punya dan bakteri lainnya misal enggak pakai flagella. Ya. Jadi inilah prokariotik sel. Bentuk intinya hanya cuma punya ribosom, DNA, sitoplasma, dan juga pembungkus luar yang terdiri dari membran plasma, dinding sel, dan juga kapsul. Kalau sel hewan tadi hanya punya membran sel tumbuhan punya membran sel dan dinding sel, dan si prokariotik sel itu punya 3, ditambah lagi kapsul di luar dari dinding sel. Itu untuk prokariotik sel. Sekarang yang eukariotik dibagi 2, ada sel hewan, sel tumbuhan. Sel hewan yang tadi ditunjukkan di awal, ya dia punya punya struktur yang kompleks, ya sel tumbuhan juga. Cuma bedanya, nah ini ya ada mana nih lisosom, kemudian ada sentriol, ada apa lagi nih? Ya itulah ya, itu untuk animal cell atau sel hewan. Jadi ini ada inti sel,
Kemudian di sini ada retikulum endoplasma, ada yang kasar, ada yang halus. Ingat, yang kasar dia ditempeli, yang halus tidak ditempeli ribosom. Kemudian ada badan Golgi. Nah, kemudian di luar badan Golgi ada ribosom juga. Kemudian ada mitokondria. Nah, ini kebetulan sel hewannya punya vakuola kecil, ya. Ada juga mikrotubulus, yang tadi sitoskeleton itu. Kemudian ada nukleus atau inti sel, sentriol tadi untuk mengatur pemberahan sel, kemudian lisosom, organ pencernaan, ya, dan juga kalau vesikel ini yang terhasilkan oleh Golgi, ya, aparatus Golgi. Nah, kalau sel tumbuhan, dia bedanya dengan yang atas, dia punya ini, dinding sel. Ya, ini nih, dinding sel, kemudian dia juga punya vakuola sentral, vakuola yang besar. Kalau ini kan vakuolanya kecil, ya, ini besar. Kemudian dia tidak ada lisosom. Ya, tapi dia juga tidak menampilkan glioksisom, ya. Harusnya di plant cell itu ada glioksisom, terutama sel-sel yang membentuk biji. Nah, biasanya dia ada glioksisomnya banyak. Kalau di sini peroksisom namanya. Nah, ini kalau kita rangkum perbedaan sel prokariotik dan juga eukariotik. Kalau prokariotik dia rata-rata lebih kecil daripada eukariotik, meskipun nggak selalu, ya. Ada juga prokariotik yang besar, ya, lebih besar daripada eukariotik. Tapi umumnya prokariotik itu lebih kecil karena dia paling besar itu hanya 10 mikrometer. Kalau yang eukariotik dia sampai 100 mikrometer gitu, ya. Nah, kemudian prokariotik tidak punya membran inti, tidak punya pembungkus inti. Artinya DNA sama RNA-nya itu tersebar di dalam sitoplasma. Kalau eukariotik dia punya membran inti sehingga DNA sama RNA-nya itu ada di tengah, ya, ada di tengah dan terbungkus sesuatu, dinamakan sebagai inti sel. Ya, selanjutnya hampir semua prokariotik mempunyai dinding sel. Nah, kemudian si eukariotik mah hanya tumbuhan aja yang punya dinding sel. Nah, jadi bakteri hampir semuanya itu punya dinding sel. Selain punya dinding sel, dia juga punya apa tadi namanya? Satu lagi membran sel, dinding sel, satu lagi pembungkus namanya namanya apa? Namanya apa? Kapsul. Kapsul, good, betul, ya. Terima kasih. Nah, ada yang namanya kapsul. Kalau si eukariotik itu yang punya dinding sel itu hanya sel tumbuhan aja, alias sel yang bisa melakukan fotosintesis aja. Gitu. Selanjutnya, DNA-nya berbentuk sirkuler atau disebut sebagai nukleoid. Di luar nukleoid terdapat DNA sirkuler lain. Ukurannya lebih kecil disebut plasmid. Nah, kalau di dalam eukariotik DNA-nya ada di dalam nukleus. Ini yang tadi disebutkan, ya. Nah, ini kalau bentuk sirkuler itu ini jarang sih, ya, jarang disebutkan di SMP, tapi nggak apa-apa. Nah, sirkuler itu berarti bentuknya bulat. Nah, kalau yang ini linear. Yang eukariotik bentuknya linear. Yang tadi kita lihat di sintesis protein, DNA-nya kan begini, ya, bentukannya panjang. Gitu. Nah, kalau yang di prokariotik itu dia DNA-nya itu bulat, gitu, jadi nggak ada ujungnya. Nah, juga tempatnya DNA-nya itu terdiri di nukleoid, terdapat di nukleoid. Artinya kalau di dalam kita gambarkan ini sel sel bakteri, ya. Nah, di sini tuh ada DNA-nya gitu. Nah, sedangkan kalau di dalam sel yang eukariotik, DNA-nya itu ada di dalam bentukan inti. Nah, baru di sini ada. Ini yang tadi disebutkan, ya. Kalau ini tidak ada pembungkusnya. Nah, ini tidak ada pembungkusnya. Kalau yang ini ada pembungkusnya. Maka disebut DNA di dalam nukleus. Ini mah di luar nukleoid terdapat DNA sirkuler lain. Artinya DNA-nya itu menyebar sebenarnya, ya. Meskipun ada di tengah, tapi ada juga yang di sini gitu. Jadi ada yang selain yang ada yang linear, ada juga tadi yang sirkuler. Misal tiba-tiba ada bulatan aja di sini. Gitu. Nah, itu sel prokariotik. Dan sel eukariotik juga, ya. Strukturnya sangat sederhana, tidak memiliki banyak organel sel, sedangkan eukariotik punya lebih banyak organel sel, karena yang di prokariotik dia tidak ada membran, dia tidak punya organel yang punya membran. Sedangkan di eukariotik dia punya organel yang bermembran, artinya dihasilkan pembungkus di sana.
Ada mitokondria, lisosom, peroksisom, glioksisom, badan Golgi, retikulum endoplasma gitu ya. Nah, kalau di prokariotik tuh nggak ada. Gitu. Jadi cuma ada ribosom, cuma ada DNA atau RNA dan sitoplasma. Contohnya kalau pada prokariotik adalah bakteri, kalau yang eukariotik itu sel hewan, sel tumbuhan, sel fungi atau apa itu fungi? What is fungi? Jamur. Jamur, good. Udah tahu ya. Ternyata sel fungi atau jamur dan juga sel protista. Nah, kalau protista dia makhluk kecil ya, tapi eukariotik. Jadi tidak semua yang kecil-kecil itu bakteri ya. Nah, contoh yang protista itu ada yang namanya euglena. Ada amuba. Jadi amuba itu bukan bakteri ya. Ada apa lagi ya? Rhizopoda, ada Spirogyra dan sebagainya. Nah, itu protista. Dia meskipun kecil tapi bukan prokariotik. Nah, itulah perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, selanjutnya karena tadi eukariotik itu terdiri dari dua, sel hewan dan sel tumbuhan, maka bisa kita lihat perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan. Oh iya, teman-teman sempat download yang PPT yang kemarin nggak? Yang dikasih di grup. Udah di-download belum? Nah, di sana itu ternyata tipe. Tipe ya, harusnya di sini sel tumbuhan, di sini sel hewan. Nah, di sana itu kalau nggak salah masih ketukar di sini sel hewan, sel tumbuhan. Jadi apa namanya kemarin salah salin mungkin ya. Saya kelupaan ubah ininya. Nah, harusnya di sini sel tumbuhan, ini sel hewan. Jadi yang ditampilkan di sini udah betul. Di PPT yang kemarin di-share, di PDF ya, PDF yang kemarin di-share itu masih ketukar ininya. Jadi nanti bisa dikoreksi ya. Atau nanti saya kirim yang baru deh. Biar apa namanya biar nggak keliru gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Sel tumbuhan itu ada yang namanya dinding sel hewan tidak ada. Sel tumbuhan ada yang namanya kloroplas atau plastida, sel hewan tidak ada. Nah, vakuola sel tumbuhan ada, namanya vakuola sentral. Kalau sel hewan itu rata-rata tidak punya. Kecuali tadi ya, ada vakuola-vakuola kecil yang hanya dimiliki oleh protozoa. Gitu. Karena protozoa juga kan masuknya sel hewan gitu ya. Kemudian lisosom, sel tumbuhan nggak punya. Tadi lisosom untuk mencerna ya. Sel hewan punya. Gitu. Dan sentriol di tumbuhan nggak ada, di sel hewan ada. Ya, jadi ini perbedaannya. Ingat ya, diklovalisen. Ini bisa dicari nanti jembatan keledainya. Kalau kita tutup nih, apakah bisa? Mari kita coba tes sendiri ya. Coba kita tes diri sendiri sekarang. Dinding sel pada tumbuhan ada? Ada. Sel hewan? Tidak. Kloroplas di tumbuhan? Ada. Di sel hewan? Tidak. Vakuola? Ada. Di sel hewan? Tidak kecuali protozoa. Tidak kecuali protozoa. Good. Bagus ya. Lisosom? Tidak. Tidak. Di sel hewan? Ada. Ada, betul. Sentriol? Tidak. Di hewan? Ada. Nah, sekarang ada yang namanya tadi peroksisom. Di sel hewan, sel tumbuhan ada? Coba kita ingat-ingat lagi. Peroksisom itu mengubah H2O2 jadi H2O dan O2. Mengubah zat racun intinya ya. Peroksisom itu ingat mereka rata-rata ada di hati. Yang punya hati siapa? Tumbuhan, hewan? Aku. Hewan. Siap. Ya, hewan ya. Berarti peroksisom dimiliki oleh tumbuhan oleh hewan? Oleh hewan. Hewan. Ingat ya, kata kuncinya hati. Aku punya hati. Jadi peroksisom itu dimiliki oleh kita, oleh hewan. Jangan tersinggung ya disebut hewan karena kita memang hewan, tapi hewan yang mulia gitu. Kita masuk ke animalia kan? Nah, nanti kita bahas klasifikasi makhluk hidup ya.
Kita bukan plante, kita bukan fungi, gitu. Kita bukan bakteri, tapi kita animalia. Cuma tentu bukan binatang ya. Kalau binatang mereka yang tidak punya kesempurnaan akal. Kalau hewan itu masih digolongkannya di bawah hewan itu masih ada gitu ya. Yang lain-lainnya, contohnya manusia gitu. Nah, selanjutnya ada alternatif dari peroxisom, namanya glioxisom. Dia ada di tumbuhan ya. Di hewan ada nggak? Enggak. Tidak. Nggak ada. Ya, itu dia untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Good job. Selanjutnya. Nah, kita lanjutkan dulu ya sebelum kita coba latihan. Tadi sudah bahas tentang organel sel. Ulas sedikit nih organel-organel sel. Lihatnya ini aja ya. Sambil kita hafalkan. Di dalam sel, sel ada dua, prokariotik ada eukariotik. Prokariotik ada sitoplasma, DNA, flagela, kapsul, sel dinding sel, membran plasma, dan juga ribosom. Yang eukariotik ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, yang prokariotik tidak punya organel bermembran, yang eukariotik punya organel bermembran. Seperti mitokondria, vakuola, aparatus Golgi, terus retikulum endoplasma, lisosom, sentriol, dan sebagainya. Nah, sekarang di dalam sel ini ya, baik sel tumbuhan, sel hewan maupun prokariotik sel, terjadi yang namanya transportasi. Nah, kebetulan untuk di SMP, untuk materi OSN SMP, yang dipelajari di silabus itu hanya dua, difusi dan juga osmosis. Pernah dengar sebelumnya difusi sama osmosis? Ada yang udah pernah dengar? Saya lupa lagi, di SMP ada nggak ya? Pernah tapi lupa sih. Pernah tapi lupa. Oke, berarti di sekolah ada nggak materi ini? Lupa lagi saya. Ada, Kak. Oh, ada. Oke. Ya. Nah, ini untuk transportasi zat ada difusi sama osmosis. Difusi itu adalah peristiwa perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Gitu ya. Sebelum ke sana, kita kita ketahui dulu si larutan ya. Larutan apapun itu ada 3 jenis ya berdasarkan kepekatannya. Ada yang namanya hipotonis, ada yang namanya isotonis, dan juga ada yang namanya hipertonis. Nah, yang hipotonis itu artinya, kalau hipo ya ingat ya, kata-kata hipo di dalam biologi itu artinya kurang atau rendah. Berarti kalau hipotonis dia punya konsentrasi rendah. Nah, bisa tulis di sini. Jadi hipotonis itu konsentrasi rendah. Kalau bahasa Sunda mah bilang cawerang, you know cawerang. Apa ya, semacam hambar gitu loh. Kalau misalnya bikin kopi harusnya segelas, kita tambahin tuh biar banyak jadi 2 gelas airnya misalnya. Itu hipotonis. Karena larutannya jadi konsentrasi kopinya jadi rendah gitu kan, jadi tawar ya. Jadi nggak pekat. Nah, itu namanya hipotonis. Apa ya kalau ininya? Konsentrasi rendah atau tidak pekat ya. Jadi tadi ya, contohnya kalau kita misal bikin kopi atau bikin susu misalnya, harusnya airnya 1 gelas, supaya banyak kita tambahin jadi melebihi takarannya gitu, jadi 2 gelas, jadi 4 gelas misal, dengan satu bungkus susu. Nah, kebayangkan warnanya jadi pudar juga, rasanya juga jadi tidak manis gitu. Nah, itu namanya hipotonis. Ingat kata-katanya hipo. Ya, hipotonis. Nah, isotonis itu di tengah. Dia artinya seimbang atau ideal. Jadi yang harusnya diseduh oleh 1 gelas air, ya udah 1 gelas air aja gitu yang ditambahkan ke sana. Ya. Nah, yang hiper, ingat hiper, ada hipertensi. Artinya apa? Kalau hiper? Darah tinggi. Darah tinggi kan, hipertensi itu darah tinggi. Nah, sekarang hipertonis. Hipertonis itu artinya konsentrasi tinggi.
Nah, jadi kalau dalam larutan kita gunakan istilahnya tonis, ya. Jadi kalau misalnya si larutan tersebut konsentrasinya tinggi, maka ya hipertonis. Nah, kalau ini kebalikan dari hipotonis. Misal susu harusnya diseduh oleh satu bungkus susu harus diseduh oleh 1 gelas air, maka kayaknya enak deh kalau misalnya lebih kental gitu ya. Maka kita tambahkan justru 2 sendok makan misal. Nah, itu biasanya jadi pekat kan? Atau setengah gelas, yang harusnya 1 gelas jadi setengah gelas. Nah, itu namanya konsentrasi susu yang ada di larutan tersebut tinggi, sehingga disebut sebagai hipertonis. Nah, di dalam sel juga terjadi kondisi seperti ini. Gitu ya. Jadi larutan yang misalnya dimasukkan ke dalam sel itu ada yang hipotonis, ada yang hipertonis. Dan sel itu selalu mempertahankan keadaan isotonis. Jadi segala sesuatu itu selalu menuju kepada keidealan gitu ya, selalu ingin seimbang gitu. Karena kan kalau tidak seimbang sebenarnya kayak terjadi gangguan ya. Kalau mood kita lagi lagi turun misal, males atau misalnya sedih gitu. Nah, kita kan selalu inginnya ideal kan, selalu inginnya ya udah biasa-biasa saja gitu bahagia. Tapi kadang ada juga bahagia terlalu berlebihan misalnya, itu hiper gitu. Nah, jadi dalam kehidupan ini sebenarnya semuanya mengacu pada pada ideal atau seimbang. Jadi yang baik itu adalah yang pertengahan kan, itu yang sedang-sedang saja gitu. Nah, di dalam sel, di dalam larutan juga sama seperti itu. Kalau dia hipotonis, maka akan selalu berusaha untuk isotonis. Kalau dia hipertonis, maka akan selalu berusaha menurunkan sehingga jadi isotonis. Ya, jadi kalau hipotonis maka harus dinaikkan, kalau hipertonis harus diturunkan. Tekanan darah misalnya, kalau kita hipertensi kan nggak bagus gitu. Harusnya tekanan darah kita 90 ya, 90 atau sampai 120. 90 mmHg atau 120 mmHg. Pernya juga bermacam-macam ya. Nah, kalau di bawah itu, nah berarti tekanan darah kita rendah gitu. Berarti harus ada upaya untuk menaikkan tekanan darah. Nah, tapi kalau misalnya tekanan darah kita tinggi di atas 120, misalnya 140, 160, nah perlu usaha untuk diturunkan jadi 120 atau ke bawahnya. Nah, di dalam sel terjadi transportasi untuk menghasilkan isotonis. Ada difusi, ada osmosis. Nah, difusi adalah perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Artinya dari yang pekat ke yang encer. Ya. Dari yang pekat ke yang encer. Misalnya, Misalnya udara. Ya, udara di sekitar kita kan tawar misalnya. Terus kita semprotkan kalau penyemprot yang ini tuh Bifresh misalnya. Bifresh itu kan konsentrasinya tinggi sehingga dia wangi. Baygon, Kak. Baygon juga boleh misalnya. Nah, itu si Baygon itu konsentrasinya tinggi. Dia tidak akan diam saja kalau kita semprotkan. Dia akan menyebar ke seluruh ruangan karena dia harus menyesuaikan supaya isotonis gitu. Karena kalau keluar dari lingkungannya ya, keluar dari botolnya, maka dia akan menyebar. Itu kan sifat gas ya. Nah, difusi itu seperti itu, dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang rendah. Gitu ya. Jadi akhirnya jadi seimbang. Akhirnya seruangan tersebut jadi wangi Bifresh gitu. Atau jadi ada kandungan Baygon. Nah, proses difusi terdapat kecenderungan molekul-molekul untuk menyebar keluar menuju ruangan yang tersedia. Jadi yang awalnya terkekang tuh di dalam botol, kemudian keluar, dan mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan, Mereka berusaha untuk berlari ke area-area yang perlu mereka jangkau gitu. Itu difusi ya. Ingat, difusi itu kata kuncinya dari yang berkonsentrasi tinggi ke yang berkonsentrasi rendah. Nah, ke yang konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis itu proses perpindahan molekul pelarutnya, misalnya air, melalui selaput permeabel dari bagian yang lebih encer gitu ke bagian yang lebih pekat. Artinya perpindahan dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi gitu. Nah, ini osmosis kebalikannya, cuma bedanya kalau osmosis dia ada melibatkan selaput semi permeabel. Nah, ini yang dikasih warna ungu ini
kata kuncinya ya. Difusi itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dari hipo apa hiper berarti? Kalau difusi. Dari hiper Dari hiper ke ke hipo. hipo. Nah, kalau yang osmosis dia kebalikannya. Berarti dari apa? Dari hipo ke hiper. Ke hiper. Dan dia ada tambahan, ya dia itu melalui yang namanya membran. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini itu dia punya membran. Jadi ada selaput gitu ya. Kalau difusi itu bisa langsung, nggak harus ada saringannya gitu, nggak harus ada melewati sesuatu dulu, dia langsung gitu ya. Nah, kalau si osmosis itu biasanya melalui yang namanya membran gitu. Nah, ini untuk transportasi sel. Paham ya perbedaannya sebelum kita kasih gambar? Difusi sama osmosis. Kalau difusi dia dari berkonsentrasi tinggi atau yang pekat ke konsentrasi rendah. Contohnya kita mau melarutkan madu ke air. Nah, madu kan konsentrasinya tinggi. Ke air, nah kemudian jadi air madu. Itu difusi. Nah, kalau osmosis dia justru sebaliknya dari yang konsentrasi rendah. Konsentrasi rendah itu biasanya air. Itu air atau zat pelarut lainnya ke yang berkonsentrasi tinggi. Contohnya masuknya air ke dalam kentang. Nah, kentang itu kan di dalamnya itu konsentrasinya tinggi ya. Kalau kita rendam kentang dengan air, maka kentang tersebut, air yang dari luar itu akan masuk ke dalam kentang. Nah, proses masuknya air ke dalam kentang ini disebut sebagai osmosis. Gitu ya. Jadi airnya itu masuk ke dalam sel-sel kentang melalui membran-membran, kan? Melalui selaput-selaput. Gitu. Nah, itu kan kebalikannya kan, enggak justru dari air kentang dari kentang keluar ke air gitu, tapi dari air masuk ke dalam kentang. Nah, ini namanya osmosis. Itu kalau difusi ya tadi gitu ya, dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya madu ke air gitu. Ya, ini untuk osmosis. Kita lihat. Nah, ini kalau digambarkan ya, difusi dia ada difusi dipermudah ya. Kalau di dalam sel ada yang namanya difusi dipermudah. Dipermudah itu dibantu ya. Ada yang dibantu oleh saluran protein. Ini di membran sel itu ada yang sebagai pintu-pintu tadi ya. Pintu-pintu ini contohnya ada saluran protein. Nah, dia masuk ke sini nih. Konsentrasi tinggi masuk ke sini. Jadi di sini isotonis. Nah, kalau yang difusi dipermudah yang kedua ini dengan protein pembawa. Kalau tadi sebagai saluran aja, nah ini mah proteinnya justru mengantarkan gitu. Kalau ini kan seret-seret masuk aja. Nah, kalau ini diantarkan gitu. Nah, ini nih di luar ini glukosanya tinggi, kemudian masuk ke dalam sel yang glukosanya rendah gitu. Jadi perlu glukosa nih di dalam sel sehingga dibawa oleh protein glukosa dari luar masuk ke dalam sehingga di dalam jadi isotonis sesuai kebutuhan mereka. Yaitu difusi contohnya ya. Kalau tadi kan kita difusi contoh yang sederhana. Nah, ini contoh difusi di dalam sel yang terjadi gitu ya. Jadi ada difusi dipermudah. Dipermudah itu bisa pakai protein saluran atau saluran protein, ada juga dengan protein pembawa. Yang dua-duanya ini terdapat di dalam membran sel atau pintu-pintu yang ada di dalam membran sel. Yaitu difusi ya. Jadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, baik melalui membran maupun tidak. Nah, kalau osmosis, belum ya. Nah, ini difusi pada satu larutan ini penggambarannya nih. Misal ini ada gula ya. Atau tadi madu deh. Ini madu kan punya molekul-molekul madu nih di sini. Madu juga kan mengandung air ya, cuma dia pekat gitu. Dia ada kandungan-kandungan lain selain air. Ada fruktosa, kemudian ada vitamin, ada mineral gitu. Di sini air yang murni air aja. Nah, difusi pada satu larutan, contohnya madu dengan air, maka dia kalau kita masukkan ke dalam air, maka akan menyebar langsung si molekul-molekulnya. Nah, sehingga tidak ada lagi gumpalan madu gitu, sehingga madu seluruhnya larut di dalam air. Ya, jadi kalau misalnya kita satukan hiper sama hipotonis, gitu, kalau mereka polaritasnya sama, itu maka mereka akan bersatu menjadi larutan isotonis. Ya, beda ya antara minyak sama air gitu ya. Kalau minyak sama air ini mereka nggak terjadi seperti ini, karena beda polaritas. Minyak dan air itu tidak bisa bersatu kecuali pakai sabun ya. Nah, kalau si larutan ini kalau misal bahannya masih air, maka bisa disatukan menjadi larutan yang isotonis. Nah, jadi dari yang pekat nih ke yang hipo
dari hiper ke hipo sehingga jadi iso. Ya, hiper, hipo jadi iso. Nah, kalau difusinya pada dua larutan, misalnya di sini ada larutan A, ini larutan B. Ini larutan garam, misal ini larutan gula. Nah, kalau misal dicampurkan, maka akan setimbang. Dari larutan gula bercampur dengan larutan garam, dan larutan garam juga akan menuju ke larutan gula, sehingga mereka menjadi perpaduan yang isotonis. Jadi kalau kita aduk, nggak akan ada bagian, oh yang atasnya masih rasa gula ya, kok yang bawahnya masih rasa garam, gitu. Nggak akan terjadi seperti itu. Gitu. Kalau misal pelarutnya masih sama air gitu ya, mereka akan berdifusi gitu. Nah, dan difusi kalau pada larutan seperti ini akan dipercepat oleh adanya larutnya gitu ya, akan dipercepat oleh adanya gerakan. Makanya kalau kita bikin larutan-larutan itu kan dikocek ya pakai sendok gitu, karena dapat meningkatkan kelarutan gitu. Jadi waktu yang digunakannya jadi lebih singkat gitu. Makanya kita perlu sendok untuk mengaduk. Nah, itu ya difusi. Dari konsentrasi tinggi ke rendah, jadi isotonis. Segumpal gula dimasukkan ke air. Nah, gula ini kan hiper ya. Nah, kemudian saat dimasukkan ke air, maka molekul gula ini akan menyebar karena dia selalu mempertahankan iso ya. Nah, sehingga jadi larutan gula. Nah, selanjutnya osmosis. Kalau osmosis dia sebaliknya, dari air, dari yang konsentrasinya hipo ke hiper. Ya, dan melalui membran semi-permeable atau melalui selaput ya. Jadi di sini air nih yang molekul gulanya sedikit dengan air yang molekul gulanya banyak misalnya. Nah, ini akan melalui membran semi-permeable, maka molekul-molekul airnya akan masuk ke dalam sini, sehingga si larutan dengan gula yang banyak itu akan mendapatkan molekul air dari sampingnya, sehingga dua-duanya jadi isotonis gitu ya. Nah, kenapa harus membran semi-permeable? Karena yang masuk ke sini itu cuma air aja. Jadi molekul gula atau molekul lainnya yang lebih besar dari air biasanya tidak bisa. Nah, ini contohnya pada perendaman kentang. Perendaman kentang ini bisa dibuktikan dengan diukur ya di gram gitu. Kentang yang belum direndam dengan air misalnya beratnya cuma 10 gram. Tapi saat kita rendam dengan air, kemudian kita diamkan ya, direndam oleh air selama 10 menit, misal terus kita timbang lagi, maka akan bertambah jadi 11 gram misal, atau jadi 12 gram. Nah, itu artinya ada air yang masuk ke dalam kentang gitu. Bagaimana caranya air masuk ke dalam kentang? Ya, seperti ini. Kita anggap ini adalah membran sel kentang, ini adalah air, dan ini adalah tubuh kentang atau sel kentang. Air-air ini akan masuk ke dalam sel-sel kentang, sehingga di dalam kentang itu lebih banyak air gitu. Nah, sehingga ya jadi ini volume air di dalam sel kentang jadi lebih banyak, dan saat kita timbang akan lebih berat. Itu osmosis, dari hipo ke hiper jadi iso lewat membran ya. Ciri khasnya kalau osmosis dia selalu pakai membran, kalau difusi bisa pakai membran, bisa pakai enggak. Bisa enggak gitu ya. Nah, itu dia untuk osmosis. Paham? Sudah paham sampai sini? Osmosis dan difusi? Oke. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, osmosis pada sel hewan dan juga pada sel tumbuhan. Ya, kalau larutan hipotonis, mana nih? Oh iya. Sel hewan, kalau misalnya kita rendam di larutan hipotonis, maka kan akan terjadi osmosis ya. Sel hewan kan hiper ya, sel hewan itu hiper daripada air kan. Kalau air kan nggak ada apa-apanya. Kalau sel hewan kan ada proteinnya di dalamnya gitu ya. Ada karbohidratnya karena punya dia senyawa kimia organik dan juga anorganik kan. Nah, di dalam sel hewan kalau misalnya kita rendam di dalam air akan terjadi osmosis. Lama-kelamaan kalau kita simpan di larutan hipotonis maka akan terjadi pecah, lisis. Itu karena kebanyakan air jadinya kan pecah gitu. Nah, sehingga terjadi yang namanya lisis. Nah, kalau pada tumbuhan justru kalau misalnya kita simpan direndam di air maka akan terjadi turgid. Vakuolanya menjadi lebih lebih kembung sehingga tampaknya itu jadi lebih seger. Gitu, tumbuhannya jadi lebih gemuk-gemuk.
Nah, karena dia punya apa namanya ini? Dinding sel ya, jadi bentuknya cenderung lebih tetap meskipun lebih gemuk daripada sebelumnya. Nah, itu ya, kalau misalnya kita simpan sel hewan atau sel tumbuhan pada larutan hipotonis. Pada sel hewan akan terjadi lisis, pada sel tumbuhan akan terjadi turgid. Nah, kalau pada larutan isotonis atau larutan yang normal, artinya berarti larutannya misal dikasih garam sedikit gitu ya, dikasih gula sedikit gitu sehingga enggak terlalu hipo gitu ya. Maka sel tumbuhan sel tumbuhan maupun sel hewan akan mempertahankan bentuk normalnya. Ya. Jadi memang sebaiknya kalau misal direndam ya kalau ingin bentuknya tetap ya di larutan yang isotonis gitu. Isotonis kita ingat ini ya, apa namanya? Minuman Maison. Minuman apa lagi tuh? Isotonik ya, isotonis. Nah, semacam itulah mereka punya apa namanya? Kandungan-kandungan ya di dalamnya ya. Maison kah atau apalagi tuh banyak ya. Ada garamnya, ada apanya, tapi enggak hiper gitu. Enggak kayak misalnya larutan garam pekat, enggak gitu. Itu larutan isotonis akan mempertahankan bentuk normal dari sel ya. Nah, kalau hipertonis atau apa namanya? Direndam di larutan yang pekat, misalnya larutan garam, ya larutan garamnya itu sangat pekat misalnya, sel hewan itu akan mengalami krenasi atau akan menciut, mengkerut. Karena apa? Karena air yang ada di dalam sel hewan dia akan keluar gitu ya menuju larutan yang hipertonis. Kan tadi kan osmosis ya. Karena dia apa namanya? Perpindahan dari yang hipo ke hiper. Sehingga yang di dalam sel itu keluar. Ya, sehingga kalau keluar airnya ya dia jadi keriput lah, kurang air ya. Nah, kalau pada sel tumbuhan dia biasanya nggak keriput banget ya, tapi kelihatan layu, nah itu terjadi yang namanya plasmolisis atau pemecahan plasma. Ya, itulah adalah larutan hipertonis ya, kalau kita rendamkan sel di dalamnya. Gitu. Jadi kalau larutan hipertonis maka akan menarik air dari dalam sel sehingga kalau pada sel hewan terbentuk krenasi gitu atau jadi keriput. Nah, kalau pada sel tumbuhan dia jadi plasmolisis atau kalau misal dari penampakan luarnya mah jadi layu gitu ya. Nah, itu untuk kejadian osmosis pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Kalau larutan hipotonis, nah berarti karena hiponya di luar ya berarti dari hipo masuk ke dalam gitu ya. Kalau larutan hipertonis ya karena apa namanya yang hiponya itu ada di dalam maka dia akan keluar gitu. Nah, kalau isotonis ya karena sama udah seimbang ya nggak akan terjadi perpindahan lagi gitu sehingga udah bentuknya tetap. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Finish ternyata.